Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Eka Putri dengan NIM F1E223038 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek yang telah kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen proyek, yaitu robot line flower menggunakan ESP32 dan sensor array 16 channel sebagai inovasi teknologi berkelanjutan, yaitu SDG 9, 11, dan juga 12. Untuk anggota timnya, yaitu ada Fitri dan saya sendiri, Nadia Eka Putri, dan juga ada Fadri Saputra. Nah, latar belakang masalah dan urgensi tentang robot line flowers yang kami buat ini, adapun permasalahan nyata yang terjadi pada saat ini, banyaknya industri gudang masih memindahkan barang secara manual, handling tanpa otomasi, sehingga boros akan waktu dan juga tenaga. Yang kedua, sistem line flower yang masih kurang akurat karena jumlah sensornya sedikit dan algoritmanya terbatas. Nah, studi kasus sederhananya, yaitu adanya penerapan robot line flower mampu menggantikan pekerjaan rutin dalam memindahkan barang di jalur tertentu pada pabrik ataupun gudang. Dan juga robot ini dapat mengurangi human error dalam menurunkan resiko kecelakaan kerja saat memindahkan beban. Nah, dampak jika masalah yang ada saat ini tidak ditangani, yaitu Indonesia akan semakin tertinggal dalam teknologi otomasi industri global, serta proses produksi dan logistik lokal tetap lambat, menyebabkan boros energi dan juga kurang efisien, serta pendidikan teknik elektro kehilangan peluang dalam menghasilkan inovasi berkelanjutan. Dan juga uh, relevansi terhadap robot line flower ini tentang ilmu ke teknik elektro sebagai saya sendiri mahasiswa teknik elektro mengintegrasikan sensor optik 16 channel dan ESP32 untuk sistem navigasi presisi. Yang kedua, melibatkan konsep kontrol motor, elektronika daya, pemrograman IoT, serta komunikasi data dan pemrosesan sinyal. Yang ketiga, memberikan pengalaman proyek nyata yang saya sendiri rasakan sebagai mahasiswa teknik elektro dalam bidang otomasi dan juga robotika. Nah, data statistik sebagai pendukung untuk robot line flower ini, lebih dari 70% industri manufaktur dunia mulai mengadopsi otomasi robot untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, efisiensi kerja dengan otomasi dapat meningkat hingga 30-40% menurut studi internasional. Dan yang ketiga, adopsi teknologi robot di Indonesia itu masih sangat rendah akibat biaya dan juga kurangnya pengembangan secara lokal. Di sini terdapat grafik permasalahan jika tanpa menggunakan robot, yaitu pertama ada manual handling, skala permasalahannya bisa mencapai 80%. Ini berarti tingkat ketergantungan tinggi terhadap tenaga manusia yang menyebabkan lambat dan juga boros tenaga. Yang kedua ada low automation akurasi, itu bisa mencapai skala 65%. Jadi teknologi otomasi ini masih kurang akurat dan juga terbatas. Kemudian ada high time use, bisa mencapai 75%. Berarti waktu operasional itu akan lebih lama tanpa menggunakan robot secara otomatis. Kemudian ada human error risk, yaitu mencapai 70%, di mana berarti resiko kesalahan manusia itu cukup besar dalam pemindahan barang. Kemudian bentuk proyek ini, konsep inti dari proyek kami ini yaitu pertama mengembangkan robot line flower yang cerdas yang mampu menavigasi jalur secara kompleks secara otomatis. Yang kedua, sistem ini dirancang untuk memindahkan barang secara ringan dari satu titik ke titik yang lain secara efisien. Dan yang ketiga, robot ini berfungsi sebagai solusi otomasi yang terjangkau bagi industri skala kecil, pergudangan, dan juga bahkan dalam pendidikan. Nah, teknologi utama yang kami gunakan di dalam robot line flower ini yaitu microcontrollernya yaitu ESP32, di mana sebagai CPU utamanya yang juga dikonekkan dengan Wi-Fi dan juga Bluetooth untuk konektivitasnya. Juga kami menggunakan sensor array 16 channel IR yang berfungsi untuk membaca posisi garis dengan akurasi yang tinggi. Kemudian motor driver yang ditambahkan dengan motor DC atau skipper yang digunakan untuk mendorong robot bergerak secara stabil dan juga presisi. Kemudian kami menggunakan algoritma PID control untuk menjaga kestabilan gerakan pada tikungan dan juga kecepatan yang tinggi. Kemudian terakhir kami menggunakan baterai Li-ion yang sebagai menjadi sumber daya utama yang hemat akan energi. Nah, fitur utama dari solusinya yaitu navigasi otomatis pada lintasan bercabang, kurva, dan juga pola rumit. Kemudian, kalibrasi sensor otomatis ini untuk adaptasi terhadap warna dan juga permukaan lantai. Kemudian, monitoring real-time melalui Wi-Fi secara dapat digunakan atau juga dapat opsionalnya menggunakan mobile aplikasi. Terus, juga hemat energi serta sistem modular mudah untuk dikembangkan dan juga diperbaiki. Nah, keunggulannya dibandingkan solusi yang lain, melalui sensor 16 channel ini, akurasi pembacaannya bacaan untuk garis itu lebih tinggi dibandingkan line flower menggunakan sensor yang biasa. Kemudian ESP32 ini memiliki performa yang lebih cepat dibandingkan microcontroller seperti Arduino Uno ataupun Nano. Dan juga ESP32 ini tersedia konektivitas untuk IoT-nya. Terus yang ketiga, hemat biaya produksi, namun performanya mendekati robot industri yang secara skala ringan, dan juga lebih ramah lingkungan karena konsumsi daya yang rendah dan juga komponennya berkelanjutan. Dampak kelayakan dan potensi dari pengembangan dan potensi pengembangan robot line flower ini yang itu dapat bermanfaat bagi masyarakat
di mana robot line flower ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran IoT dan otomasi. Yang kedua, berpotensi digunakan sebagai sistem logistik serta mendukung program lingkungan dengan membuat transportasi secara otomatis dan juga lebih efisien. Nah, relevannya terhadap dunia industri, teknologi line flower ini merupakan sistem navigasi AGV di mana yang digunakan di dalam industri manufaktur modern. Serta ESP32 dan sensor arah ini telah banyak digunakan dalam dunia industri IoT sehingga dapat langsung terkoneksi dengan teknologi industri sekarang ini. Dan juga proyek ini selaras dengan perkembangan otomasi jalur produksi dan smart warehouse. Kemudian, potensi penerapan dalam skala besar, teknologi ini dapat diterapkan pada robot logistik yang digunakan dalam menghantarkan barang, baik di rumah sakit, hotel, pabrik, maupun area publik. Kemudian dapat dikembangkan menjadi robot untuk pengirim barang yang ringan antar gudang ataupun antar ruang di dalam laboratorium, serta sistem navigasi ini dapat diperluas menjadi multi-robot yang saling berhubungan dengan IoT. Nah, pengembangan jangka panjangnya yaitu versi V2 dapat meningkatkan kecepatan desain chassis lebih stabil dan juga konsumsi daya yang lebih tinggi. Dalam bidang AI dan IoT, robot ini dapat berkomunikasi melalui Wi-Fi dan juga pemetaan rute otomatis dan menghindari rintangan dengan menggunakan kamera AI. Kemudian, penambahan sensor seperti IMU, kamera vision, dan sensor ultrasonik untuk navigasi yang dinamis. Kemudian, dalam bidang ekspansi SDGs, itu berpotensi dampak pada industri hijau, efisiensi energi, dan juga pengelolaan material yang berkelanjutan. Nah, mungkin untuk pembahasan yang selanjutnya dapat dilanjutin oleh rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Dr. Saputra, dengan NIM 1 E23044. Sini saya akan menjelaskan tentang blok diagram robot dan follower. Di mana sini ada masukan dari next, up, dan run, dan checkpoint. Lanjut di logika garis dan model auto hitam atau putih, terus pengendali PID, lanjut ke sensor motor driver DB6612 FNG, dan dari motor driver ke dua motor DC. Ini juga ada sensor IR16 channel ke pin ADC, lalu lagi ke logika, menjadikan earphone konfigurasi dan memori lintasan, lanjut ke OLED SSD 1306 HD. Ini baterai sebagai sumber tenaga dari robot dan follower tersebut. Selanjutnya sini ada program navigasi robot, di mana dari mulai inisialisasi perangkat dan konfigurasi auto mode, auto hitam atau putih, pembacaan sensor, garis terdeteksi, hitung error dan PID, batasi kecepatan, keselamatan, pencarian atau pemulihan tepat tepi, gerakan motor, finish, checkpoint, simpan atau perbarui memori lintasan, dan kalau tidak lanjutkan loop atau kembali lagi ke pembacaan garis. Selanjutnya ada biaya dari produksi robot plan follower kami, di mana di sini ISP 1 unit seharga 80.000, L298N motor driver 1 unit 30.000, isi grid motor 6 volt dengan gearbox 2 unit, 1 unitnya 60.000, jadi 120.000. Di sini ada oil spare 1 unit 30.000. Berikutnya ada cases metal atau plastik 1 unit 60.000. Ada yang selanjutnya ada KTR 16 ampere line sensor array 1 unit 220.000. Selanjutnya ada baterai 7,4 volt 220 mAh LiPo 1 unit 150.000, baterai charger atau modul 1 unit 40.000, caster wheel 1 unit 10.000, jumper bus dan konektor 1 unit 15.000, ada breadboard 1 unit 25.000, terus display mounting hardware 1 unit 10.000, USB cable 1 unit 10.000, option OLED atau LCD display 1 unit 30.000, optional encoder file 1 unit 60.000, dan electronic finishing 1 unit 25.000. Jadi total biaya kami adalah 915. Ini ada perencanaan dan proyek PBS. Sini nomor 1 kami itu perencanaan, di mana penjelasannya kami menentukan tujuan proyek, menganalisis,
Netralitasnya SDGs. Yang kedua itu desain sistem, membuat blok diagram dan wiring ESP sensor sampai motor. Yang ketiga itu pembuatan prototipe, merakit seluruh komponen sesuai desain. Yang keempat itu pemrograman, membuat kode PID dan tampilan OLED. Dan yang kelima itu uji coba menjalin robot di lintasan lurus, tikungan, dan bercabang. Yang keenam itu evaluasi, menilai efisiensi, stabilitas, dan konsumsi daya. Yang ketujuh itu pelaporan, menyesuaikan laporan akhir dan hasil SDGs Impact. Ini ada perancangan dan bagian chat kami. Itu yang pertama itu perancangan, kami merancang dari satu minggu. Yang berikutnya ada desain sistem, di mana ini merupakan bagian penting dari proyek kami. Itu kami buat dari 2 minggu, dari minggu ke-1 sampai minggu ketiga. Berikutnya ada pembuatan prototipe, itu juga 2 minggu, dari minggu kedua ke minggu keempat. Dan pemrograman dari minggu ketiga sampai minggu kelima. Uji coba merupakan hal penting juga di dalam proyek kami. Itu dari hanya 1 minggu, dari minggu keempat sampai ke minggu kelima. Selanjutnya ada evaluasi 1 minggu juga, dari minggu ke-5 sampai ke-6. Laporan dan presentasi dari minggu ke-6 sampai minggu ke-7. Baiklah, selanjutnya adalah perencanaan proyek Gantt, yang dimana di sini ada 3. Yang pertama itu risiko, yang kedua dampak, dan yang terakhir yaitu solusi teknis dan SDGs. Risiko. Risiko yang pertama yaitu sensor error. Dampak yang terjadi yaitu robot keluar jalur. Solusinya yaitu kalibrasi dinamis dan pengaturan sensitivitas sensor. Risiko yang kedua yaitu overcurrent. Dampak yang terjadi yaitu driver panas. Solusinya yaitu proteksi arus otomatis pada TB6612PNJ. Risiko yang ketiga yaitu tegangan baterai drop. Dampak yang terjadi yaitu sistem mati mendadak. Solusinya yaitu low voltage cut off pada firmware. Risiko yang keempat yaitu noise motor. Dampak yang terjadi yaitu sensor terganggu. Solusi yang bisa kita gunakan yaitu filter LC dan kapasitor Elco 100 mikrofarad. Baiklah, di sini adalah desain skematiknya. Bisa dilihat di sini ada sensor array, ESP32, motor driver, dan OLED, dan lain sebagainya. Ada juga button-button, baterai, dan lain sebagainya. Baik, ini adalah data akurasinya dari robot, yaitu yang pertama, kondisi robot di beberapa titik lintasan. Ketika saya memberikan waktu 0 milisecond dan play pertama, yaitu robot membaca jalur pertama, lintasan pertama, posisi garis tepat di tengah, aksi motor kiri 110, kanan 110. Dan robot berjalan dengan mulai lurus. Terus, jika saya kasih waktu 320, yaitu segmen kedua, dengan waktu 320, posisi garis di sensor yaitu garis agak bergeser ke kanan, aksi motor kiri 120, kanan 100. Keterangannya yaitu koreksi sedikit ke kiri. Juga seperti yang ketiga. Selanjutnya itu kisaran nilai analog sensor. Bisa dibaca, bisa dilihat. Jika di atas garis hitam dia lebih kurang 200 sampai 700 agar dia bisa membaca gelap. Dan kalau untuk membaca putih yaitu dia lebih kurang 2500 sampai 3500. Kalau untuk di garis tepi dia lebih kurang 800 sampai 2000. Ini dia membaca per putaran dengan waktu tempuh beberapa detik. Yang pertama, lap pertama, putaran pertama dia bisa melewati lintasan itu dengan waktu hanya 23,8 detik. Yang pertama dia belajar lintasan, ada satu style. Terus yang kedua yaitu dia sudah selesai dia belajar, sudah membaca, dan memorinya sudah disimpan. Dan dia bisa melewati garis tersebut dengan waktu yang lebih singkat, yaitu 22,7. Lintasan lebih halus, memori lintasan aktif. Terus perbandingan kinerja robot pada berbagai model lintasan.
Yang pertama lintasan hitam, lintasan putih, dan mode otomatis atau mode keduanya. Bisa dilihat. Hasil pengujian mode replay lintasan dengan parameter putaran normal dan putaran replay. Putaran replay itu adalah putaran memori. Ketika dia sudah melewati putaran normal, terus dia menyimpan kondisi atau menyimpan garis, menyimpan lintasan yang diuji. Waktu tempuh 18,7 untuk putaran normal dan waktu tempuh 18,5 untuk putaran memori. Baik, ini adalah proses pembuatan alatnya. Yang pertama itu dari pencetakan PCB, terus peletakan komponen-komponennya, terus ada pensolderan, dan ini adalah masih dalam tahap proses untuk perakitan hardware-nya. Di sini bisa dilihat, di sini adalah untuk pembuatan jalur pada papan PCB. Di sini saya membuatnya dengan ECDA, aplikasi ECDA. Untuk setiap jalur, pin-pin yang disambungkan untuk nantinya kita cetak pada PCB. Bisa dilihat di sini ada ESP, ada tombol-tombol, ada OLED, motor driver, dan lain sebagainya. Lalu ini nanti di print terus dicetak ke papan PCB. Baik, itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Jika ada kurang atau salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini ada penjelasan dengan codingan di mana kami meletakkan dari codingan pertama sampai codingan terakhir. Itu kami bagi-bagi untuk tugasnya masing-masing, mulai dari pembacaan arus, peletakan garis hitam dan putih, terus untuk kalibrasinya. Di sini adalah tempat untuk pemrograman dari robotnya supaya robotnya berjalan dengan sesuai keinginan. Jika tidak ada keinginan, jika robot bertindak di luar keinginan kita bisa mengganti sesuai urutan dari codingan yang telah kami pakai atau kami sediakan. Ini mungkin saya berikan semua codingan yang kami gunakan. Mungkin ini codingan terakhir dari program robot line follower kami. Jika ada kekurangan atau ingin ditanyakan, boleh menghubungi kami. Di sini ada tes uji coba dari robot line follower yang kami buat. Ya, mungkin segitulah video presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 3.
Jika ada salah kata dan perkataan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.